Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia sekaligus Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, ini gak ada mantannya ila yaumil qiyamah, tetap Mustasyar PBNU, atalallahu baqa'ah fi sihhatin daimah. Sahibul Fadilah Ar-Rais Al-Am Hadratus Syekh Haji Mufti Al-Akhyar a'azzahullah, para pejabat pemerintah, Wakil Gubernur Jawa Barat Kiai Rujhanil Ulum, banyak orang nggak tahu itu namanya Rujhanil Ulum. Yang berbahagia Ibu Wali Kota Banjar yang saya hormati, rekan-rekan dari PBNU, Hadratil Mustasyarin, Hadratil As-Syuriyah, Tanfidiyah, Badan Otonom, Muslimat, Fatayat, Ansor, Ibnu PPNU, Baganusa, Jamiatul Qura Hufad, Jamiat Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, Sarbu Musi, Pergunu, Sadati wa Sayyidati ayyul hudur. Alhamdulillah, Musyawarah Nasional Ulama Nahdlatul Ulama yang dibuka oleh Bapak Presiden Haji Jokowi pada tanggal 27 Februari telah berakhir tadi malam sampai jam 1.30. Terakhir pleno mengesahkan keputusan komisi-komisi baik yang berkaitan dengan agama yaitu musyawarah ulama maupun yang berkaitan dengan organisasi yaitu konferensi besar. Dalam keputusan tersebut yang paling penting akan saya sampaikan, yang nggak penting nggak usah. Pertama, Bapak Wakil Presiden, dalam sistem kewarganegaraan pada suatu negara bangsa, dalam bahasa Arabnya muwatonah, tidak dikenal istilah kafir. Maka setiap warga negara memiliki kedudukan dan hak yang sama di mata konstitusi. Kalau kita terangkan sedikit, istilah kafir berlaku ketika Nabi Muhammad di Mekah, yaitu untuk menyebut nama orang-orang penyembah berhala paganis yang tidak memiliki kitab suci, tidak memiliki agama yang benar, animis, kata gnostik, klenik. Tapi setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, tidak ada istilah kafir untuk warga negara Madinah yang non-muslim. Ada 3 suku non-muslim, suku Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir, disebut non-muslim, tidak disebut kafir. Ini harus kita jelaskan secara ilmiah. Ya nggak apa-apa, saya sendiri dikafirkan orang. Yang kedua, berdasarkan konstitusi, Indonesia bukan darul fatwa, bukan, tidak ada norma konstitusi kita yang namanya darul fatwa. Maka tidak boleh ada lembaga yang mengeluarkan fatwa kecuali Mahkamah Agung. Selain Mahkamah Agung tidak boleh mengeluarkan fatwa.
Nahdlatul Ulama tidak mengenal istilah fatwa, adanya cuma hasil musyawarah nasional ulama, bukan fatwa, bukan hasil musyawarah. Bukan karena Indonesia bukan negara agama, beda dengan negara Timur Tengah yang ada mufti. Namun sejurus dengan itu tidak boleh ada warga negara Indonesia yang tidak beragama. Maka ada Kementerian Agama, tapi tidak ada Darul Fatwa. Ketiga, oleh karena hanya institusi yang diberi mandat oleh konstitusi dan peraturan undang-undangan yang sah yang boleh mengeluarkan fatwa, maka NU menegaskan tidak satupun lembaga yang berhak mengatasnamakan dirinya sebagai mufti memegang otoritas fatwa. Keempat, sampah plastik. Ini Indonesia juara kedua ini. Juara kedua dalam sampah plastik setelah China. Sampah plastik yang sudah menjadi persoalan dunia disebabkan oleh faktor industri dan rendahnya budaya masyarakat menyadari risiko bahaya sampah plastik. Oleh karena itu, penanganan sampah plastik harus memasukkan elemen budaya sehingga terbangun cara pandang dan perilaku masyarakat terhadap pentingnya menghindarkan diri dari bahaya sampah plastik. Tadi malam juga agak alot, orang yang melanggar itu hukumnya seperti apa? Kalau tahu bahwa sampah plastik akan mengakibatkan rusaknya lingkungan, mengganggu kesehatan, dimakan ikan dimakan oleh kita, kemudian kita terganggu kesehatannya, maka termasuk yas'auna fil ardi fasada. Maka hukumannya yuqattalu au yusallabu au tuqatta' aydihim warjulun khilaf au yunfau minal ard. Surat apa, ayat berapa, cari sendiri, itu di Quran ada itu. Cari sendiri. Keempat, kelima, money game dengan sistem MLM, multi level marketing, yang mengandung unsur horor, manipulasi, tidak transparan, ada pihak yang dirugikan, mengandung kezaliman, dan syarat yang menyalahi prinsip akad Islam, sekaligus dari transaksi yang berupa bonus, bukan barang, tapi bonus, maka hukumnya haram. Tapi kalau memenuhi syarat yang normatif, yaitu transparan dan mendapatkan bonus selain barang, maka itu baru dihalalkan. Perdebatan agak seru juga kemarin, karena memang ada yang menghalalkan, sebagian ulama menghalalkan, tapi dengan syarat-syarat sampai 12 syarat kira-kira. Terakhir, yang paling penting terakhir, optimalisasi peran Nahdlatul Ulama turut serta menyelesaikan konflik internasional dan mewujudkan perdamaian dunia dengan semangat Islam Nusantara, Islam yang damai, Islam yang harmonis, Islam santun, anti kekerasan, anti radikalisme. Dan ini sebenarnya sudah dilakukan oleh beliau wakil presiden yang berkunjung ke Afghanistan, jadi mediator di sana, yang betul-betul diterima oleh semua pihak di Afghanistan. Sebenarnya bahwa wakil presiden sudah menjalankan fungsi Nahdlatul Ulama, itu semangat Islam Nusantara, melakukan mediasi perdamaian internasional. Kalau kami dari NU 4 kali Pak mempertemukan faksi-faksi yang konflik di Afghanistan, masih minim keberhasilannya, masih minim. 1 kali di Jakarta, 2 kali di Turki, sekali di Kabul. Kami NU juga. Dan kami sedang mencoba menjadi penengah antara pemerintah Beijing dengan kelompok Uighur. Juga pernah saya menengahi antara Sunni Syiah yang ketika itu perang saudara di Irak. 2 kali pertemuan di Qatar, alhamdulillah ada hasilnya. NU memiliki modal sosial dan infrastruktur organisasi yang cukup untuk melakukan peran itu.
antara lain dengan mengoptimalkan peran 36 PCNU di seluruh penjuru dunia sebagai international office. Yang lucu Pak Wakil Presiden, di Malaysia baru-baru saja orang penduduk asli Malaysia mendirikan Pertumbuhan Nahdlatul Ulama. Minta dilantik, tapi belum saya lantik belum. Bukan mahasiswa Indonesia, bukan, asli orang Malaysia. Datang ke kantor PBNU mendirikan pertumbuhan, awas jangan persubuhan, pertumbuhan Nahdlatul Ulama. Bahkan dia punya anak baru lahir, pengantin baru si orang ini dikasih nama, anaknya dikasih nama Akil Sirot, entah kenapa itu. Begitu pula di Afghanistan. Di Afghanistan juga ada Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Afghanistan, bintangnya 5, tidak bintang 9. Juga di Sudan, beberapa ulama Sudan mendirikan Nahdlatul Ulama menggunakan lambang yang sama, hanya anggaran dasarnya karena ini istimewa tidak menyebutkan Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Walhasil, inilah misi Nahdlatul Ulama ingin menyebarkan di samping ukhuwah watoniyah juga ukhuwah insaniyah, alamiah, persaudaraan sesama umat manusia sedunia. Mudah-mudahan NU ke depan semakin bermanfaat untuk semuanya, khususnya untuk warga ulama di Indonesia ini. Sudah saatnya kita berperan aktif menjadi pemain, bukan hanya menjadi penonton. Karena kadang-kadang sering kita akidahnya sama, kobilahnya sama. Warga negara Indonesia, kobilah itu artinya sukunya sama lah warga negara Indonesia. Akidahnya sama, agamanya sama, ghanimahnya yang beda. Kita ini sering hanya syukron aja, jazakumullah khair, tapi ghanimahnya secara kuantitas belum pernah kita dapatkan. Ke depan kita harus bismillah, NU menjadi syuhada ala nas, berperan di setiap lini kemasyarakatan, dinian, thaqafiyan, hadariyan, ijtimaiyan, madaniyan, iktisadian, yang paling akhir, yang penting, sia-sian. Paham kan? Paham? Alhamdulillah kalau paham. Terima kasih Bapak Wakil Presiden. Semoga Bapak selalu diberi barakah oleh Allah. Thailul umr fi sihatin daimah wa fi taatillah. Bapak Yusuf Kala dan keluarga semuanya mendapatkan kekuatan lahir batin. Wa yakhudh bi aidikum lima fi shalah wal khair wal barakah. Yahfadhukum min ahad wal afat. Dan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada Kiai Munawwir Abdul Rahim yang telah bersedia pesantrennya Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo dijadikan tempat Munas Nahdlatul Ulama dan Komnas Ulama. Terima kasih kepada semua pihak yang mendukung keberhasilan Munas ini. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ini NU. Kalau bukan NU, wabillahi taufiq hidayah, itu bukan NU, bukan. Kalau NU wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq agak sulit, maka yang belum bisa belajar dulu. Terima kasih. Sampai jumpa, ila liqa, ma'as salamah wa ma'allah walillah wa ilallah wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.